Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan September 2021 dan ini untuk Cancer. Oke, Cancer, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Ya, energinya pun bisa terbalik, energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir. Dan di sini ya, aku adalah seorang konselor psikologi yang menggunakan media tarot, astrologi Vedic, dan aku juga udah ngambil sertifikasi untuk neuro linguistic program. Ya, jadi di sini aku bakal membantu bagi kalian yang mau untuk membuka dirinya, untuk lebih berkembang, untuk bisa lebih nyaman menjalani hidup. Aku rasa itu keinginan semua orang, ya. Dan untuk mampu ngelihat apa yang terjadi dalam dirinya, dalam hidupnya, ataupun dalam hidup orang yang sedang berurusan dengan dia di saat ini, ya. Jadi memang bakal bisa bikin kamu menyukai energi ini atau bakal bikin kamu gak suka, ya, karena aku bakal memperlihatkan energi yang ada. Aku nggak milih itu negatif ataupun positif, kecuali kalau benar-benar buruk baru aku nggak akan ungkapin gitu ya. Namun yang pastinya selama aku bisa ungkapkan di YouTube berarti itu ada sesuatu, ya. Jadi kalau memang tidak resonate, tidak sesuai dengan yang kamu mau, please banget untuk jangan dipaksakan. Berarti pembacaannya ya memang bukan untuk kamu. Sesimpel itu, ya. Untuk Cancer September 2021, dan pembacaan aku hanya di channel ini. Kalau kamu temukan di channel lain, silahkan untuk kamu report ke YouTube-nya langsung atau kamu bisa kasih tahu aku. Oke. Kita lihat untuk Cancer. Ada di Hermit atau 6 berlian. Kok 6 sih? 9 berlian, ya. Oke, dan ada 8 berlian. Dan ada Jack berlian atau the Star. Dan di the bottom of the deck ada Hierophant. Oke, semuanya berlian, ya. The Star adalah energi Aquarius dan Hierophant adalah energi Taurus, ya. Jadi apa yang aku lihat di sini untuk Cancer saat ini, kamu memang seseorang yang cukup emosional, cukup ya merasa. Kalau sudah masalah emosi itu kamu merasa banget intens gitu ya. Dan aku ngerasain kok di saat ini kamu seperti justru menjauhi dari rasa kamu itu sendiri, ya. Kamu lebih memilih untuk lebih fokus dengan apa yang lebih real, lebih nyata, lebih fix, yang lebih bisa memberikan kamu kepastian. Di sini aku lihat, ya. Untuk masalah emosional memang nyakitin, ngecewain, namun aku ngerasain energi seseorang yang lebih memilih untuk sendiri, menarik diri. Mau hubungan dalam posisi yang baik ataupun enggak, tetap menarik diri. Di sini aku ngeliat, ya. Kita lihat oracle keduanya. Ada the answer, unit are coming, full moon in Gemini. Prosperity lies ahead, new moon in Taurus. Adjustment are required, third quarter moon. Dan di the bottom of the deck, work through your fears, new moon in Scorpio. Wow, sih seperti yang aku bilang, ya. Seseorang di sini menyadari kalau dia memang masih sakit, kecewa, entah kamu ataupun dia, ya. Kamu yang Cancer atau dia yang Cancer atau kalian sama-sama Cancer. Ingat, ya, pembacaan ini itu kembali lagi ke diri kamu sendiri.
Kalau kamu masih nggak paham dan nggak mengerti, ya silahkan untuk personal reading gitu, karena aku nggak akan bisa untuk bikin semuanya benar-benar pas ya, nggak bisa, karena ini general reading. Oke. Jadi yang pastinya entah kamu ataupun dia sedang melewati masa yang cukup menyakitkan. Kenapa? Seseorang dihadapi banget oleh ketakutannya, ketakutan akan perpisahan, akan kehilangan, ketakutan akan kesendirian ya, dan ketakutan akan jawaban yang ada nanti ke depannya itu nggak sesuai dengan harapan. Apakah aku harus menerima diri dalam artian kalau memang yang apapun yang aku inginkan itu nggak bisa tercapai. Jadi ada energi kayak gitu ya. New Moon in Scorpio di sini menguatkan aku banget tentang ya munculnya rasa trauma lagi, ketakutan ya, yang sebenarnya udah sempat tertutupi tiba-tiba muncul lagi ya. Kita lihat tarotnya. Ada Page of Cups, The Sun, energi Aries di sini ya, The Emperor, dan ada energi Leo juga. Sun ini bagi aku juga Leo, dan Emperor ya memang energi Aries ya. Oke. Two of Wands, High Priestess. Wow, banyak major arcana muncul ya, entah yang tadi ataupun sekarang, energi yang sebelumnya dan sekarang pun, ibaratnya di masa lalu kamu juga, aku bisa bilang sama-sama menyakitkan. Aku ngerasain memang hal-hal yang seseorang pingin banget tahu sebenarnya kedepannya gimana, apakah bakal baik-baik aja, kepastiannya gimana, entah kamu dalam kerjaan ataupun karir, ataupun kamu di dalam suatu hubungan. Ingat, energinya bisa kemana aja ya, pengen sebenarnya tahu. Tapi dalam proses mencari tahu justru menimbulkan ketakutan, kekecewaan. So that's why aku ngerasain seseorang tadi mundur sih. Ten of Cups, seseorang lebih memilih untuk ini untuk kebaikan aku, kebaikan mental aku, jiwa aku gitu ya, untuk aku nggak bermain-main lagi dengan hal-hal yang aku nggak bisa kontrol. Sebenarnya baik di sini, cuman ya bener-bener gini, saat kita ngelepasin kesakitan, kekecewaan, kita pasti juga ngelepasin apa yang menjadi bagian hidup kita. Karena ego, kesakitan, kekecewaan itu bagian hidup kita loh, kita aja nggak sadar. Kita udah terbiasa hidup dengan itu, kita udah lama menggenggamnya, dan saat itu lepas dari kita ya sama aja seperti kita kehilangan orang yang selama ini menemani kita. Itulah yang menjadi makin menyakitkan. So kenapa banyak juga orang di dunia ini yang hidup dalam kesakitan, karena dia udah ngerasa kesakitan itu bagian hidup dia, dan dia udah nyaman walaupun sakit, dia tahu harus gimana. Beda kalau dia harus ngelepasin kesakitannya, kan dia bakal nggak tahu harus gimana ya. Knight of Wands, Knight of Pentacles, The Tower. Wow. Six of Cups, seseorang menyadari kalau memang apa yang kurang di dalam diri dia itu memang harus dipenuhi oleh diri dia sendiri. Mau orang lain ada, mau orang lain gak ada, mau dengan orang yang lama, mau orang yang baru, tetap sadar ya, ini tanggung jawab kita. Siapa yang bisa menyelamatkan diri kita? Ya diri kita sendiri ya, bukan orang yang berada di luar diri kita. Eight of Swords. Berarti ya saat kita keluar, seperti aku bilang tadi, dari energi yang ada, ngelepasin apa yang udah menjadi bagian hidup kita ya, kita pasti ngerasakan sakit, dan sakitnya ya bisa berdampak ke kesehatan
ya. Dan ini harus kamu waspadai ataupun dia waspadai, karena memang di masa ini masa pandemi ya, jadi bakal lebih justru ya berisiko ibaratnya. Jadi memang benar-benar harus mengenal diri sendiri, tahu akan diri sendiri ya, untuk tahu kayak kalau aku sakit ini aku harus gimana, obatnya gimana, caranya gimana ya. Dan tidak lagi untuk kayak membiarkan diri dalam kesakitan sih. Eight of Cups jadi last cardnya di sini Eight of Cups. Aku ngeliat banget energi seseorang yang berusaha banget menerima yang namanya perpisahan ataupun gagalnya dalam kerjaan ataupun karir ataupun project sebelumnya yang gagal, atau sesuatu hal yang memang udah nggak sesuai ekspektasi ya. Seseorang mencoba banget untuk moving on, dan ini bagus untuk ngelepasin kesakitan dan kekecewaannya. Dan dalam artian gini, saat satu hal itu mati, itu berarti proses untuk dia bertumbuh. Kayak ibaratnya ini ya, kamu menanam pentacles, menanam uang ibaratnya, atau kamu disebut menanam bibit di tanah yang memang sudah subur. Walaupun bibit itu mati, dia akan bisa menghasilkan buah nantinya saat dia tumbuh, jadinya bisa berlipat-lipat. That's it ya, kasarnya memang kamu harus berkorban tentang kesakitan kamu dan kekecewaan kamu untuk diri kamu yang lebih berkembang lagi ke depannya. Pertanyaannya, kamu mau atau tidak ya. Dan ini semua terjadi saat kamu mau menerimanya ya, dan kamu paham kalau langkah yang harus diambil adalah untuk menjalani sebaik-baiknya Six of Swords. Dan bukan hanya untuk menghindari kesakitan, kekecewaan, namun juga belajar untuk melihat pola kesakitan dan kekecewaan itu memang nyakitin, memang ngecewain, itu udah pasti. Setiap orang ada di posisi itu ya, ada yang pernah, ada yang masih, atau bakal yang lebih parah nanti, who knows. Setiap orang punya peta kehidupannya masing-masing, tapi bagi kamu yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan energi ini, itu berarti kamu diberi kesempatan untuk lebih tahu, dan kamu bisa menjadikan diri kamu sebagai contoh bibit yang mati tadi, untuk kamu bisa yang namanya berkembang lagi, membantu orang yang di luar sana. Karena dengan energi kamu jauh lebih baik ya, kamu akan membuat energi yang baik di sekitar kamu ya. Oke, kita lihat tarot keduanya. Oke, ada Four of Wands. Wow, ada berita baik loh ke depannya nanti. Memang quite surprise ya, aku ngeliat ini bakal surprise banget untuk kamu, jadi mungkin gak kamu sangka-sangka. Ten of Cups ya. Wow, aku ngeliat seseorang bakal memberikan kamu kepastian atau komitmen ataupun lamaran ke kamu. Mungkin gak secara resmi, mungkin dia bakal cuman berdua kamu aja dulu gitu ya, kayak dia bertanya ke kamu apakah kamu mau untuk hidup bersama dia ya. Two of Coins atau Two of Pentacles, seseorang yang memang sayang dengan kamu, peduli tentang kamu, dia mengerti tentang kamu, paham akan kamu sebenarnya, luar dalamnya kamu, lebih daripada kamu memahami diri kamu sendiri ya sih. Dan juga seseorang yang mau mengambil risiko untuk kamu, hanya untuk kamu. Jadi ini ngarah ke percintaan untuk tarot keduanya ya. Walaupun dia tahu sih, Three of Swords, kamu dalam proses yang gak mudah, kamu masih takut ya, kamu masih mudah untuk ups and down, dia tahu. That's why itu yang membuat dia untuk menahan diri dia jika memang sampai saat pembacaan ini dia belum memberikan tanda-tanda Nine of Swords. Kan dia pengen kamu untuk benar-benar rilis kesakitan dan kekecewaan kamu, agar dia nggak jadi beban untuk kamu ya. Queen of Wands, dia mau yang terbaik untuk kamu, dan dia tahu yang dia rasa yang terbaik untuk kamu adalah dia, ataupun sebaliknya sih. Two of Swords. Jadi walaupun ada kekecewaan, kesakitan,
nggak masalah sebenarnya untuk dia. Cuman dia tahu yang bakal bermasalah justru kamu sendiri dengan kesakitan kamu. So that's why, ya, karena dia berikan kamu waktu, berikan kamu kesempatan untuk jalani hidup kamu sendiri, biarkan kamu mengambil keputusan sendiri, ya karena itu tadi, ya. Ace of Pentacles, ibaratnya kalau kamu, kasarnya dia mau ngomong gini, kalau kamu udah ready dengan kesakitan dan kecewaan kamu, ayo kita siap-siap, kita jalan, gitu. Kita mulai yang baru lagi. Nine of Pentacles, dan ada Two of Cups. Dan yang aku rasain di sini juga, please untuk kayak jangan buat apa ya, hubungan kita ini malah jadi nyakitin kamu, ngecewain kamu. Jika masih ada yang mengganjal maksud aku, so lepasin itu semua sebelum kita jauh ke depan, ya. Page of Cups, Knight of Cups, dan the last card adalah Three of Wands, ya. Orang ini sepertinya nggak masalah, that's okay kalau kamu memang membuka hati untuk orang lain, ya. Dia ngerasa dia tahu kalau memang kamu bakal kembali sama dia. Kamu jalani sama siapa aja, dia nggak mau ikut campur saat ini. Jika memang kamu membuka hati untuk orang lain, ya, itu nggak masalah sama dia, dan dia nggak mau tahu akan hal itu, ya. Di dalam hati yang terdalam sebenarnya dia pengen tahu sih, gitu ya. Cuman ya, dia lebih mencoba untuk, orangnya di sini aku ngeliat lebih optimis, ya, lebih positif daripada kamu sendiri, ya. Energi yang sebelumnya terbaca, jadi orangnya lebih, ya, aku bisa bilang wise. Oke, so kita lihat pesan semesta untuk kami yang menonton video ini. Cancer, ada Island, Solitude, Wind, Activation, dan Release. Saat kamu memasuki masa kesendirian, kamu sebenarnya mengaktifasi, ya. Kamu sudah memberikan energi ke semesta kalau memang kamu menerima kesedihan, kekecewaan kamu sebagai bentuk diri kamu yang jauh berkembang, dan proses kamu lepasin ini juga membuat pesan terhadap semesta, terhadap Tuhan, kalau memang kamu layak untuk dapatin energi yang memang layak kamu dapatin dan gak bakal terblok lagi. Jadi memang apa yang terjadi saat ini memang bagian dan proses, walaupun kamu ngerasanya seperti kok kayak dia kayak memberikan justru energi dia kayak gak mau atau gimana, ya udah, buang pre-assumption, pre-judgment. Jadi biar aja kamu gak perlu menilai, menghakimi dini tentang apa yang dilakukan saat ini terhadap kamu. Apapun yang dilakukan ya biarkan aja, ya. Just active yourself, ibaratnya aktivasi semua aspek dalam diri kamu dan dalam hidup kamu, untuk diri kamu, ya, bukan untuk orang lain. Okay, Cancer, I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Dan kalau kalian counseling, personal reading, silahkan klik link di bawah sini. See you in the next video. Bye bye.